Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Farida Aryani, seorang guru sekaligus ibu rumah tangga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kisah saya sebelum didiagnosa menderita autoimun. Jenisnya yaitu spondyloartritis dan Sjogren syndrome. Awal mula merasakan gejala yaitu di tahun 2018, tepatnya 1 tahun setelah kepergian ibu. Saat itu saya sempat mengalami demam tinggi selama beberapa hari, dan itu berulang-ulang terus hingga beberapa bulan. Namun ketika dicek darah, hasilnya negatif untuk tipes. Jadi saat itu saya berkesimpulan mungkin karena kecapean, dan akhirnya saya mengabaikan semua gejala yang ada pada saat itu. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2019 awal Januari, saya mulai merasakan nyeri di tulang belakang, di punggung bawah, kemudian di kedua lutut, dan juga di beberapa bagian sendi yang lain seperti di pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Pada saat itu, dokter lebih fokus ke punggung saya karena sakit punggung itu menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas. Saat itu saya dirujuk ke bagian dokter neuro atau dokter saraf. Dokter mengatakan bahwa saya terkena HNP yang diakibatkan mengangkat benda berat atau istilahnya angkat-angkat barang. Padahal pada saat itu saya tidak pernah angkat barang yang berat-berat seperti ngangkat galon dan sebagainya, karena biasanya kalau ganti air di rumah itu yang bagian angkat suami. Kemudian saat itu dokter hanya memberikan saya obat pereda nyeri dan vitamin untuk saraf. Kejadian itu terus berulang, obat habis, nyerinya kambuh lagi. Obat habis, nyerinya kambuh lagi. Hingga pada akhirnya saya harus menjalani terapi di rehab medik untuk mengurangi penggunaan obat pereda nyeri yang terus-menerus pada saat itu. Kemudian tepatnya pada tahun 2000 keadaannya semakin parah. Saya tidak bisa melakukan aktivitas termasuk sholat. Jadi ketika sholat, saya harus menahan sakit ketika harus membungkuk maupun rukuk maupun sujud. Itu terasa banget sakit di bagian belakang. Namun saat itu dokternya tetap sama, mengatakan bahwa saya terkena HNP atau saraf kejepit, dan obatnya pun tetap sama, yaitu dikasih obat pereda nyeri, kemudian dikasih vitamin untuk saraf, juga
melakukan terapi di rehab medis. Terulang terus seperti itu hingga akhirnya pada tahun 2021 awal, itu awal-awal COVID, pandemi COVID, saya mengalami kesulitan bergerak di bagian anggota gerak kanan, mulai dari kaki kanan dan tangan kanan. Itu yang parah, sedangkan kiri juga merasakan nyeri tapi tidak sesakit yang di bagian kanan. Dan karena keterbatasan alat, akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit tipe B pada saat itu untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dokter menyuruh saya untuk melakukan EMG di rumah sakit tipe B. Namun sayangnya saat itu karena pandemi COVID sedang tinggi-tingginya, dokternya menolak untuk melakukan EMG. Dan akhirnya saya pun menghentikan pengobatan yang sudah saya lakukan karena saya takut terkena virus COVID-19 pada saat itu. Namun, saya tetap melakukan pengobatan di poli dalam karena saat itu keluhan baru lagi muncul, yaitu saya mengalami kesulitan untuk buang air besar. Itu yang membuat saya juga sedikit panik saat itu. Pada tepatnya sekitar bulan April. Sehingga saat itu saya ke dokter penyakit dalam. Saat itu kondisi kaki jalannya masih agak nyeret karena sakit di tulang belakang. Dokter sempat tanya, kenapa kakinya? Kenapa kok jalannya nyeret? Saya bilang saat itu, punggung saya sakit dok. Akhirnya dokter memeriksa, kemudian menanyakan gejala-gejalanya. Saat itu dokter curiga saya mengalami autoimun karena ada beberapa gejala yang mengarah ke sana, seperti saya pernah mengalami uveitis, kemudian nyeri punggung yang tidak sembuh-sembuh, dan juga nyeri perut yang diduga pada saat itu, nyeri perut berulang yang diduga saat itu juga disebabkan karena autoimunnya. Sehingga dokter berinisiatif untuk memberikan saya sulfasalazin saat itu. Dan juga saya mulai berkenalan dengan obat metilprednisolon. Awal-awalnya saya diberi 4 mg. Tapi ternyata saat itu stok sulfasalazin di rumah sakit saat itu sedang kosong stoknya, sehingga saya harus mencari obat di luar. Dan setelah saya mencari di beberapa tempat, obatnya itu tidak ada alias kosong, meskipun di rumah sakit, di apotik yang terbilang cukup lengkap di kota saya. Akhirnya saya coba untuk beli secara online saat itu. Jadi cari apotik yang ada di Surabaya, saya dapat. Kemudian saya coba cari di apotik Jakarta karena saat itu dokter meresepkan saya 2 kali minum obat, berarti kan butuh 60 tablet obat sulfasalazin. Sedangkan yang tersedia hanya saat itu saya cuma dapat 7 obat saja. Singkat cerita, setelah saya dapat obatnya 1 bulan kemudian, karena saat itu terkendala dengan pengiriman, waktu kontrol
kondisi masih belum kelihatan karena baru 1 bulan, tapi nyerinya sudah mulai berkurang. Ternyata saya merespon dengan baik ketika diberi obat sulfasalazin, sehingga dokter tetap memberikan obat sulfasalazin kepada saya hingga beberapa bulan lamanya, kurang lebih saat itu 3 bulanan, sekitar 3 bulanan, dan kondisi punggung saya nyerinya sudah banyak berkurang dan saya bisa beraktivitas hampir nyaris seperti semula, meskipun masih ada sedikit nyeri. Kemudian kejadian itu saya anggap sudah selesai karena saya saat itu tidak berpikiran bahwa autoimun itu adalah penyakit yang akan dibawa seumur hidup. Sehingga saya sempat menghentikan minum obat tanpa sepengetahuan dokter karena saat itu saya sudah merasa lebih baik. Dan saat itu saya waktu kontrol tiba-tiba LED-nya naik kembali, kemudian nyeri punggungnya muncul lagi disertai dengan ruam-ruam di kaki. Ruam-ruam di kaki, kedua kaki kiri kanan, ditambah dengan rambut rontok yang parah saat itu. Itu tepatnya sekitar tahun 2022 awal. Kemudian ketika saya kontrol rutin, dokter menyatakan bahwa saya saat itu terkena SLE karena adanya ruam-ruam rambut rontok yang parah disertai dengan nyeri-nyeri di sendi yang terjadi terus berulang. Karena saya tidak tahu apa itu SLE, akhirnya saya sedikit takut juga saat itu. Kemarin yang awal saja saya juga belum tahu itu penyakit apa, ditambah lagi dengan jenis penyakit yang baru. Kan awalnya saya didiagnosa RA, dokternya bilangnya RA, kemudian terkena SLE. Kalau dibilang kaget, tidak terlalu kaget karena anak saya juga penyintas autoimun, tapi jenisnya vitiligo. Tapi yang membuat saya sedikit takut karena ada yang beranggapan bahwa SLE itu bisa menyerang ke berbagai organ di tubuh. Akhirnya saya mencoba mencari informasi apa itu SLE dan pengobatannya seperti apa. Dan saat itu dokter mengganti obat dari sulfasalazin berubah menjadi hidroksikloroquine. Tepatnya tahun 2022. Dan kembali lagi, pengobatan ternyata merespon. Saat itu ruam-ruam di kulit saya menghilang, kembali bersih, berbagai nyeri-nyeri yang ada di sendi banyak berkurang dan tidak sesakit sebelumnya. Dan saya mengira badan saya akan baik-baik saja tanpa ada gejala yang lebih parah. Akhirnya pengobatan tetap berlanjut, saya minum obat yang diresepkan oleh dokter
kontrol rutin juga setiap bulan. Tetapi tiba-tiba di pertengahan tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, saat itu saya sedang sibuk-sibuknya mengerjakan rapot bulan Juni. Menjelang 1 minggu sebelum rapotan, tiba-tiba saya mengalami nyeri yang sangat hebat di punggung belakang hingga ke kaki, di kedua kaki saya. Tapi yang paling dominan nyeri di sebelah kiri. Saat itu saya merasa sangat ketakutan karena saya tidak bisa menggerakkan anggota badan bagian bawah. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, apalagi jalan. Sehingga pada malam harinya saya minta antar ke UGD dengan harapan diberi obat pereda nyeri saat itu. Akhirnya diantarlah saya ke UGD. Pada saat itu dokternya sudah menanyakan mau dirawat, inap, atau diberi obat pereda nyeri. Namun pada saat itu suami saya bilang sudah dikasih obat dan nyeri aja, katanya perawatnya seperti itu. Namun setelah diberi obat pereda nyeri, malamnya saya tetap merasa kesakitan, sakit yang lebih parah dari sebelumnya. Akhirnya pada hari Minggu pagi saya kembali memaksa suami untuk mengantar saya ke UGD, dan meski dalam kondisi kesakitan, saya sempat packing beberapa baju yang bisa saya bawa karena saya tahu kondisi ini tidak akan bagus untuk saya, sehingga saya berinisiatif kalaupun saya harus diopname, maka saya sudah pasrah atau siap. Dan saat itu saya disuruh opname sama dokter UGD-nya. Kondisi pada saat itu, pada hari Minggu, saya sudah tidak bisa jalan lagi, duduk kesakitan, dan untuk makan pun saya tidak bisa duduk, jadi harus dalam posisi terbaring. Dan saya tidak tahu penyebabnya apa saat itu. Akhirnya saya sempat merasa down, takut kalau saya tidak bisa jalan kembali saat itu. Karena untuk dibuat gerak yang kiri itu sudah sakit, sangat sakit. Kaki tidak bisa napak. Tetapi saat itu saya tetap berusaha untuk semangat harus sembuh, karena masih ada satu tugas yang harus saya selesaikan, yaitu membagikan rapot kepada siswa. Setelah 3 hari dirawat,
ternyata obat yang diberikan dokter merespon dengan baik di tubuh saya, dan saya sudah mulai belajar pada hari ketiga pagi. Hari ketiga pagi saya sudah belajar jalan kerantanan dan berjalan ke kamar mandi sendiri tanpa harus diantar atau dibantu. Ketika malam visit, dokter sudah mengatakan saya sudah bisa pulang, tetapi karena saat itu suami dan yang mengantar supirnya sudah pulang, akhirnya saya bilang ke dokternya, besok pagi saja dok, karena tidak ada yang menjemput. Dan saat pulang, saya sangat bersyukur saya sudah bisa berdiri, meskipun saat itu saya belum bisa jalan. Berdiri tanpa rasa sakit, tapi masih belum bisa jalan. Saat itu saya tidak berpikir bahwa nyeri punggung belakang yang selama ini saya anggap sudah tanda kutip sembuh, tidak bergejala, ternyata muncul secara tiba-tiba dan membuat saya merasa sangat terpuruk dan ketakutan karena saya berpikir saat itu tidak bisa jalan lagi. Dan saya baru menyadari bahwa ternyata penyakit autoimun itu meskipun kelihatannya tidak menunjukkan gejala yang berat di saya, karena saya selama ini tidak merasakan gejala nyeri punggung yang terus-menerus seperti selanjutnya. Ternyata saya masih kecolongan terjadi lagi peradangan di tulang belakang. Sebenarnya 1 bulan sebelum kejadian itu, saya sempat kontrol lagi ke dokter neuro dan melakukan foto karena sudah ada gejala nyeri, tapi dokternya mengatakan bahwa HNP saya kambuh lagi. Itu. Jadi intinya saya terkena saraf kejepit. Dan bersyukur sekali saat itu saya sudah tergabung dalam sebuah komunitas sehingga saya ada tempat untuk bertanya. Dan saat itu salah seorang di kelompok itu mengatakan bahwa saya sebaiknya minta dokter penyakit dalam untuk merujuk saya ke rumah sakit tipe A. Tapi saat itu saya sempat istilahnya saya sudah merasa nyaman di sini, di tempat saya, di rumah sakit saya yang berobat itu, sehingga saya tidak perlu kontrol ke rumah sakit yang lebih tinggi. Namun
mereka tetap memaksa saya untuk berobat atau melakukan pengobatan di rumah sakit tipe A agar lebih pasti untuk diagnosa penyakitnya. Sebenarnya sakit yang saya derita itu apa? Saya sempat denial juga saat itu, tidak mau kontrol dengan berbagai alasan. Salah satunya karena saya tidak mau ribet dengan perizinan, karena kebetulan saya harus meninggalkan jam kalau saya harus kontrol. Dan setelah melalui berbagai macam drama dan konflik dengan diri saya sendiri, akhirnya saya bisa menerima bahwa saya memang harus mau dirujuk ke rumah sakit tipe A. Ketika kontrol pada untuk 1 minggu atau 3 hari setelah opname, akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya ke dokternya, "Dok, apakah saya bisa menagih janji dokter yang dulu untuk dirujuk ke rumah sakit tipe A?" Karena sebelumnya dokter beberapa kali sudah mengatakan saya akan dikonsulkan ke Surabaya, tapi saya tidak tahu di rumah sakit mana, karena obat yang diberikan oleh dokter tidak bisa atau tidak respon terhadap penyakit yang saya derita, sehingga saya harus menjalani opname karena tidak bisa menggerakkan anggota tubuh bagian yang bawah. Dan saat itu dokter mengiyakan dan memberi saya surat rujukan ke rumah sakit tipe A. Dan ternyata untuk ke rumah sakit tipe A pun saya juga tidak mudah, juga butuh perjuangan. Pada saat awal kunjungan kan ada sedikit kesalahan teknis yang diakibatkan karena ketidaktahuan saya, sehingga saya harus kembali mengurus surat kelengkapan yang harus saya penuhi. Dan pada kunjungan yang kedua, saya kontrol lagi dengan menggunakan BPJS. Jadi yang awal tadi itu saya statusnya menggunakan pasien umum karena berkas untuk rujukan saya tidak lengkap. Pada kontrol yang kedua dan ditangani oleh dokter yang berbeda, saat itu dokter menyatakan saya terkena spondyloartritis dan Sjogren syndrome, karena ada beberapa kriteria yang membuat saya masuk ke sana. Dan akhirnya dokter meminta saya untuk melakukan tes darah.
saat itu, screening awal, karena direncanakan untuk pemberian obat selanjutnya, yaitu MTX. Dan bersyukurnya lagi, hasil lab yang dilakukan hasilnya semuanya baik, hanya LID-nya saja yang masih tetap agak tinggi saat itu. Sehingga pesan moralnya yang ingin saya ingin tekankan, jika mengalami gejala apapun di tubuh, jangan pernah diremehkan. Karena belum tentu sesuatu yang kita anggap biasa saja itu suatu saat nanti itu justru bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dalam tanda petik untuk kesehatan kita di kemudian hari. Memang autoimun ini kalau di keluarga saya ada dapat warisan dari ibu, karena ibu dulu juga pernah mengatakan menderita rematik. Jadi secara genetik saya kemungkinan besar untuk terkena itu ada, dan yang menjadi pemicunya bisa banyak hal, bisa dari faktor lingkungan, bisa juga dari faktor gaya hidup yang kurang baik, bisa juga karena infeksi virus maupun bakteri. Dan kalau menurut saya pribadi, faktor yang mungkin mencetuskan munculnya autoimun pada diri saya saat itu adalah karena kelelahan yang berturut-turut mulai dari tahun 2014 ketika ayah sakit, kemudian disusul ayah meninggal, kemudian ibu juga mulai sakit-sakitan sehingga harus keluar masuk rumah sakit. Kemudian ibu meninggal, itu membuat saya merasa sangat kehilangan, jadi stresnya bertambah, dan secara tidak langsung memicu autoimun yang secara genetik sudah ada, itu muncul ke permukaan. Jadi meskipun terkena autoimun, saya tetap optimis bahwa penyakit ini akan tetap bisa terkontrol dengan baik, asalkan saya harus rajin kontrol, rutin minum obat, kemudian menjaga pola makan, pola tidur, menghindari stres yang berlebihan. Meskipun saya tahu saya tidak bisa mengimbangi faktor-faktor tersebut, karena
pekerjaan, tetapi saya akan berusaha semampu saya untuk membuat penyakit ini bisa terkontrol dengan baik. Saya tahu kadang saya merasa jenuh, merasa bosan karena harus minum obat terus, dan obatnya bukannya malah tambah sedikit tapi malah tambah banyak. Tapi apapun itu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih sudah dipertemukan dengan orang-orang baik yang sudah sangat banyak membantu saya, memberi support saya selama ini. Mungkin itu sharing yang bisa saya berikan. Autoimun bukan penyakit menular, jadi tidak perlu takut untuk berinteraksi dengan penyintas autoimun. Penyintas autoimun tidak butuh dikasihani, tapi mereka butuh didukung dan didengar. Semoga bermanfaat. Bye.